Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksudkan dengan anak yatim. Sudah anak yang kecil, belum balik, kemudian ditinggal mati oleh bapaknya. Yang tidak yatim bagaimana Ustadz? Apakah tidak boleh disantuni? Enggak, saya tidak bilang seperti itu. Ya. Tetapi bukan atas nama anak yatim seperti itu. Dan memang anak yatim ini dispesialkan, diistimewakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza." Jadi Rasul mengatakan seperti itu. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Wa asyara bi as-sababah wal wusta. Jadi Rasul itu beliau bersabda, saya dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga itu seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah. Ya. Beliau mendampingkan jari telunjuk dengan jari tengah, mengisyaratkan betapa dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang menyantuni anak yatim. يتيما جاء إلى الدنيا فكان الأمن في النوب وأميا فعلمنا فيا لله من لقبي يتيما جاء إلى الدنيا فكان الأمن في Bapak Kapolsek yang kami hormati, Bapak dan Ramil yang juga kami hormati, staf Desa Leces, segenap pengurus YDSF Lumajang beserta rombongan, para imam Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah, Ketua RW 06 Leces Permai beserta Ketua RT 1 dan sampai dari RT 7 Leces Permai, segenap panitia santunan yatim piatu Leces Permai, dan tentunya warga Leces Permai dan sekitarnya, dan tak lupa adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi menjelang siang hari ini kita sekalian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian kebajikan dan kebaikan, ya, mulai mengundang anak-anak yatim, memotivasi umat untuk memuliakan dan menyantuni mereka, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan ketaatan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi penutup seluruh para nabi, Nabi yang mengajak dan mengajarkan kepada umatnya bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Nabi yang dilahirkan dalam keadaan yatim, namun keyatimannya tidak menjadikan beliau ini tidak memberikan kontribusi kepada umat manusia. Justru sebaliknya, perjuangan beliau, kehidupan beliau semuanya memotivasi dan memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita sekalian ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita membuka Al-Quran, maka di Al-Quran itu disebutkan banyak sekali tentang hal-hal terkait anak yatim. Di antaranya adalah di surat Al-Baqarah, dan sudah diterjemahkan di banner di belakang saya, di ayat 220 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair, yang maknanya adalah mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil yatama, tentang anak-anak yatim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, islahul lahum khair. Nah ini terjemahannya, memperbaiki keadaan anak yatim itu adalah perkara yang baik. Jadi sudah benar. Siapakah yatim yang dimaksudkan di sini para jamaah? Jadi yatim itu adalah anak yang belum balik. Jadi kriterianya ada dua, anak yang belum balik yang ditinggal mati oleh bapaknya. Nah, itu yang dimaksud dengan yatim. Jadi kalau belum balik kemudian ditinggal mati oleh bapaknya, maka itu disebut dengan yatim. Adapun kalau sudah balik, maka status yatimnya sudah hilang, sudah dicabut. Karena para ulama mengatakan la yutma ba'dal bulugh, tidak disebut yatim lagi anak yang sudah balik. Nah, kemudian balik itu seperti apa? Bagaimana? Balik itu adalah ketika seorang anak terdapat tanda-tandanya. Apa tanda-tanda balik? Ada tanda yang berlaku bagi adik-adik dan yang laki-laki, dan juga adik-adik yang perempuan. Ada tanda yang khusus hanya berlaku untuk adik-adik yang perempuan. Ini perhatikan ini. Yang pertama adalah kalau yang berlaku untuk kedua-duanya, ini sudah mengalami yang namanya mimpi basah, sudah keluar mani. Nah, ini berarti anaknya sudah balik. Mani itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan, yang dirasakan kenikmatan setelah keluar, kemudian ketika basah baunya seperti adonan kue, ya. Kalau sudah kering baunya seperti putih telur. Kok dibahas ini Ustadz? Karena ini penting, jadi harus saya jelaskan. Dan ini berlaku bagi adik-adik yang laki-laki dan juga perempuan. Kemudian yang berlaku bagi perempuan itu adalah keluarnya darah haid. Haid ini adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan normal, sehat, bukan karena penyakit, ya, dan bukan dikarenakan melahirkan. Nah, itu namanya haid, dan ini ada waktunya. Jadi rutin keluar setiap bulan. Kalau sudah keluar darah seperti itu, maka berarti sudah dihukumi balik. Minimalnya sehari semalam atau 24 jam, kebiasaannya 6 atau 7 hari, maksimalnya adalah 15 hari. Kalau seandainya nggak pernah keluar air mani, kemudian yang perempuan juga tidak haid, usia 9 ndak haid, usia 10 ndak haid, sampai usia 15 tahun, maka di sini juga sama, dihukumi balik. Tapi baliknya bukan dengan keluar air mani, bukan dengan haid, tetapi dengan mencapai usia 15 tahun. Dan yang dijadikan patokan itu adalah tahun Hijriyah, yang durasinya tentunya lebih pendek dibandingkan dengan tahun Masehi, ya, selisih sekitar 10 hari. Jadi makanya ibu-ibu atau bapak-bapak juga,
yang punya anak itu ditandai kapan lahirnya, karena ini berkaitan dengan banyak hukum. Jadi adik-adik sekalian ya, kalau sudah balik ya, kalau sudah balik itu sudah dicatat oleh malaikat. Jadi adik-adik kalau sudah balik itu dicatat oleh malaikat. Kalau belum balik ya kejelekannya belum dicatat oleh malaikat. Kalau tidak sholat sudah balik berarti dicatat oleh malaikat. Rufi'al qalam an salas. Jadi pena itu diangkat, tidak dicatatkan oleh malaikat dari 3 golongan. Yang pertama saya sebutkan secara tidak urut ya, as-sobi hatta yahtalim. Jadi anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau belum balik tidak dicatat oleh malaikat kejelekannya. Tapi kalau sudah balik dicatat. Tidak sholat subuh dicatat oleh malaikat. Ngomong-ngomong kotor dicatat oleh malaikat dan seterusnya. Kemudian al-majnunu hatta yufiq, orang gila sampai dia sembuh ya. Orang gila sampai dia sembuh. Jadi orang gila itu kalau mengerjakan perbuatan aneh-aneh ya tidak dicatat oleh malaikat, tapi kalau sembuh dicatat oleh malaikat. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksudkan dengan anak yatim. Sudah anak yang kecil belum balik kemudian ditinggal mati oleh bapaknya. Yang tidak yatim bagaimana Ustadz? Apakah tidak boleh disantuni? Enggak, saya tidak bilang seperti itu ya. Tetapi bukan atas nama anak yatim seperti itu. Dan memang anak yatim ini dispesialkan, diistimewakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza." Jadi Rasul mengatakan seperti itu. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Wa asyara bi as-sababah wal wusta. Jadi Rasul itu beliau bersabda, saya dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga itu seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah. Ya. Beliau mendampingkan jari telunjuk dengan jari tengah, mengisyaratkan betapa dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang menyantuni anak yatim. Oleh karenanya ini alhamdulillah kita sudah difasilitasi, dimediasi oleh Takmir Masjid Al-Kautsar, kemudian juga oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas setiap pihak, setiap personal, setiap kepanitiaan yang turut serta menyemarakkan kegiatan yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena tidak main-main ya. Nanti mendapatkan pendampingan ya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebaliknya para jamaah, kita juga harus hati-hati ketika masuk ke dalam suatu urusan. Ini harus hati-hati karena ada keutamaan menyantuni anak yatim, kebalikannya juga ada ancaman bagi orang atau pihak yang menyalahgunakan penggunaan dana yang seharusnya digunakan oleh anak yatim. Nah, ini harus hati-hati ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro." Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim, berarti tidak sesuai peruntukannya dan seterusnya ya. Apa ancamannya?
innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya orang ini telah memakan api di dalam perutnya. Nah ini makanya harus hati-hati ini. Ya, insya Allah kita akan berupaya menjadi golongan yang amanah. Ya. Oleh karenanya ketika diberikan kesempatan untuk menyantuni anak-anak yatim, ya mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan semestinya. Nanti ketika acara santunan yang berkesempatan ini silahkan panjenengan membelai kepalanya. Bagi yang anak-anak perempuan ya, kalau nanti yang ibu-ibu mungkin anak-anak yang putri begitu, karena memang ada fadilahnya, ada keutamaannya. Dalam hadis itu disebutkan bahwasanya orang yang membelai kepala anak yatim tidak membelai kecuali hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan dari setiap helai rambut anak yatim tersebut berupa kebaikan di akhirat kelak. Ini jadi panjenengan ini elus-elus nanti kepalanya anak yatim ini biar mendapatkan fadilahnya tadi. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan tentang orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak semestinya kepada anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Di surat Al-Ma'un itu disebutkan tentang tindakan yang tidak semestinya dilakukan terhadap anak yatim. Apa itu? Yadu'ul yatim, yaitu menghardik anak yatim. Jadi memang ya seharusnya kita sabar dalam menghadapi apalagi anak zaman sekarang, tingkah laku mereka dan seterusnya. Tetap dididik, tetap disayangi dan juga dikasihi. Karena memang termasuk ciri orang yang mendustakan hari akhir ya, itu adalah mereka senang, mereka suka menghardik anak yatim. Sebagaimana tadi telah disebutkan di surat Al-Ma'un. Jadi sikap tidak berbelas kasih, sikap suka membentak dan menghardik yang tanpa hati nurani, tidak ada hati nurani, itu adalah ciri dari orang yang mendustakan hari akhir, para jemaah. Alhamdulillah ya, agama kita, agama Islam memotivasi kita, mendorong kita untuk menyantuni anak yatim. Kenapa kok anak yatim dispesialkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang tadi sudah disebutkan hadisnya. Karena dalam rumah tangga yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah, untuk menafkahi, itu adalah seorang ayah. Ya, ayah kandungnya. Jadi kalau laki-laki menikah dengan perempuan, ini kan menjadi suami istri. Yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah, itu adalah suami. Istri tidak ada kewajiban kerja begitu. Istri malah haknya dinafkahi oleh suami. Kemudian ketika mereka dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak ini juga menjadi tanggungan suami alias bapaknya ini. Begitu sampai balik. Jadi kewajiban orang tua itu memberikan nafkah kepada anak itu hanyalah sampai balik. Setelah balik bagaimana? Tidak ada kewajiban. Tetapi orang tua yang terus menafkahi anak sampai anak balik itu adalah ihsan, bentuk kebaikan. Kalau dia niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun secara kewajiban
kewajibannya adalah sampai balik. Nah, oleh karenanya ketika yang memberikan nafkah ini meninggal dunia, yang bapaknya ini meninggal dunia dan anaknya mati dalam kondisi belum balik, berarti yang berkewajiban untuk menafkahinya ini tidak ada, meninggal dunia, mati. Oleh karenanya diberikan perhatian khusus oleh agama Islam, oleh syariat, disantuni. Rasul memotivasi umatnya untuk menyantuni anak-anak yatim karena yang berkewajiban untuk menafkahinya sudah meninggal dunia. Jadi seperti itu urutannya. Ustadz, kalau seandainya ibunya ini menikah lagi, jadi bapak kandungnya sudah meninggal, tapi ibunya nikah lagi, setelah selesai masa iddah dan seterusnya menikah lagi, ya dapat, terserah mau dapat duda, mau dapat perjaka, ya, tapi intinya dia dapat janda, bonusnya 2, belum balik, masih anak-anak. Ini bagaimana ini? Apakah bapak sambung, bukan bapak kandung ya, bapak sambung ini punya kewajiban untuk menafkahi anak-anak dari istrinya yang janda tadi, tapi sekarang sudah nggak janda lagi karena sudah dinikahi? Jawabannya adalah tidak ada kewajiban. Jadi suami baru ini hanya punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya saja. Kita ini sekarang bahas dari segi kewajiban. Tetapi kalau laki-laki ini mau berbaik hati dan dia memberikan nafkah kepada sekaligus anak-anak dari istrinya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka ini adalah anak-anak yatim. Namun secara kewajiban ini tidak ada. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menyantuni anak yatim itu adalah sesuatu yang baik. Namun ada hal penting yang itu juga masuk di ayat yang tadi sudah saya baca, qul islahul lahum khair. Jadi memperhatikan kesejahteraan anak-anak yatim itu baik, ya. Dan masuk juga dalam ayat ini adalah memperhatikan pendidikan agama dari anak yatim. Jadi jangan hanya sekedar disantuni. Kalau uang, dikasih uang dibuat makan habis. Yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana supaya mereka ini menjadi pribadi yang benar-benar memahami agama Islam kemudian mengamalkannya. Oleh karenanya pendidikan agama untuk anak yatim juga tidak kalah penting. Jadi harus diajarkan bahwasanya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innad dina indallahi al-Islam." Kemudian meletakkan pondasi dasar, pondasi keimanan yang benar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu, kalau kita melihat bagaimana beliau mendidik anak-anak, yang beliau ajarkan pertama kali itu adalah masalah keimanan. Ada salah seorang sahabat yang bernama Jundub bin Junadah. Beliau mengatakan, kunna fityanun hazawirah fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an summa ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Jadi sahabat yang bernama Jundub bin Junadah, sahabat ini adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mati dalam kondisi beriman. Jadi mereka banyak, tidak hanya sahabat 4, termasuk diantaranya adalah Jundub bin Junadah. Beliau menceritakan, kunna fityanun hazawirah, kami pada saat itu adalah anak-anak yang belum balik, anak-anak yang murohik. Jadi sebelum balik itu ada istilah murohik. Jadi ada sobi, ya, ini masih anak-anak belum mumayyiz, kemudian mumayyiz,
Umais ini dia sudah ngeh, sudah paham, sudah ngerti, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa istinja sendiri, ya. Ini sudah diajarkan ini tata cara sholat, tata cara puasa, dan seterusnya. Kemudian fase setelahnya adalah fase murohek, mendekati balik, ya. Atau dalam bahasa disebut dengan hazwaroh. Jadi kunna fityanun hazawiroh. Kami dulu adalah anak-anak yang mendekati usia balik. Ta'allamnal iman. Kami belajar tentang masalah keimanan, bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah itu ada tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Allah itu ada tanpa butuh kepada tempat, arah, dan juga tidak dilalui oleh masa dan waktu. Ini masalah-masalah keimanan seperti ini. Ini penting. Saking pentingnya, Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Jadi ibadah itu tidak sah kecuali seorang hamba mengenal siapa Tuhan yang berhak disembah. Jadi kita harus tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kita maupun anak-anak lain yang bisa kita ajar bahwa masalah ini adalah masalah yang penting. Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, ya. Kemudian kita ajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Ketika disebutkan, ya adik-adik, Allah maha besar, itu bukan besar dari segi ukuran, bukan. Jadi ketika dikatakan Allahu Akbar, yang diterjemahkan dalam bahasa kita Allah maha besar, itu bukan besar dari segi ukuran, tapi maksudnya adalah dari segi kedudukan dan pangkatnya. Karena besar dengan pengertian ukuran itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal seperti ini dijelaskan kepada anak-anak. Kita jelaskan juga bahwasanya Allah itu tidak butuh kepada tempat. Jadi tidak dipertanyakan di mana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya ada anak yang tanya seperti itu, kalau adik-adik punya pertanyaan seperti itu, maka jawabannya, cara menjawabnya adalah kita katakan bahwa Allah yang menciptakan tempat dan Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Oleh karenanya Allah ada tanpa tempat. Sebagaimana kalau anak-anak tanya, ya anak yatim kan, bapaknya udah meninggal, ibunya mungkin pontang-panting cari biaya. Nah, bagaimana kalau seandainya anaknya tanya, Allah itu laki-laki apa perempuan? Jawabannya juga sama. Kita katakan Allah yang menciptakan laki-laki dan menciptakan perempuan. Allah tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Laisa kamitslihi syai', ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi diajarkan hal-hal yang seperti ini kepada anak-anak kita, ya. Jadi perhatian terhadap ilmu agama ini penting. Jadi itu yang dicontohkan oleh sahabat Jundub bin Junadah. Ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Sebelum kami belajar Al-Qur'an. Summa ta'allamnal Qur'an, kemudian kami baru belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan juga maknanya dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan fazdadna bihi imanan, maka semakin bertambah keimanan kami. Jadi jangan sampai hanya fokus ngaji, membaca Al-Qur'an, membunyikan Al-Qur'an tanpa dijelaskan maknanya, tanpa dijelaskan fondasi dari keimanan agama Islam. Kemudian anak ini tumbuh menjadi dewasa dan dia hanya modal terjemahan, akhirnya ada terjemahan yang salah dan dibaca, diyakini dan ini berbahaya, atau memahami dengan sendirinya, lah ini berbahaya. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi usaha yang kita lakukan ini baik, tetapi masih perlu usaha-usaha lain.
Jadi perhatian terhadap kesejahteraan anak yatim itu penting, termasuk juga ya perhatian terhadap pendidikan agama Islam itu juga lebih penting. Dan itu semuanya masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 220, qul islahul lahum khair. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya memperbaiki keadaan anak yatim itu adalah sesuatu yang baik. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ayat 220 dari surat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan kita sekalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kita cintai, dengan anak-anak yatim bersama baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Mudah-mudahan kegiatan kita ini membawa berkah untuk kehidupan kita di dunia dan mendapatkan pahala untuk kehidupan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu para jamaah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi, dan terima kasih atas perhatian. Mari kita tutup dengan doa bersama. يتيما جاهل الدنيا فكان الأمن في النوب وأميا فعلمنا فيا لله من لقبي وآمنة به حملت فما عانت من